Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 bersama saya Alia Dinanda dengan NIM 23061138889 Dan saya Sofita Merlin Putri dengan NIM 23061100765. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai materi teori permintaan konsumen lanjutan. Berikut penjelasannya. Topik-topik yang akan kita bahas kali ini terbagi atas 6, yaitu yang pertama, efek substitusi menurut Higgs dan Slutsky, yang kedua, teori preferensi yang diungkapkan, yang ketiga, angka indeks dan perubahan standar hidup, keempat, teori utilitas dalam kondisi ketidakpastian, kelima, pendekatan baru terhadap teori konsumen sampai permintaan akan karakteristik barang, dan yang terakhir, kurva penawaran empiris. Nah, yang pertama, efek substitusi menurut Higgs dan Slutsky. Secara umum, efek substitusi mengacu pada perubahan permintaan suatu barang sebagai akibat dari perubahan harga relatif barang tersebut dibandingkan dengan harga substitusi lainnya. Sebagai contoh, jika harga suatu barang naik, maka harga tersebut lebih menjadi mahal dibandingkan barang lain di pasar. Akibatnya, konsumen beralih dari barang tersebut ke barang penggantinya. Nah, ini gambar grafik dari efek substitusinya. Grafik di atas dikenal sebagai peta indiferen. Setiap titik pada kurva oranye dikenal sebagai kurva indiferen, memberikan tingkat utilitas yang sama kepada konsumen. Rasio harga awal adalah P0. Inilah harga barang dagangan B relatif terhadap barang A, dan dikenal sebagai harga relatif barang B terhadap barang A. Konsumen mula-mula melakukan konsumsi di titik X, dan mengkonsumsi A1 unit A dan B1 unit B. Sekarang perhatikan dampak turunnya harga barang A dari P0 menjadi P1. Akibat perubahan harga tersebut, komoditas B kini relatif lebih mahal dibandingkan komoditas A, dan komoditas A kini relatif lebih murah dibandingkan komoditas B. Efek substitusi mengukur perubahan konsumsi sedemikian rupa, sehingga tingkat utilitas konsumen tidak berubah-ubah. Oleh karena itu, efek substitusi dianggap sebagai pergerakan sepanjang kurva indiferen yang sama. Hal ini mengakibatkan terjadinya perubahan konsumsi dari titik X ke titik Y. Konsumsi barang A meningkat dari A1 ke A2, dan konsumsi barang B berkurang dari B1 ke B2. Titik X dan Y memberikan tingkat utilitas yang sama kepada konsumen, karena terletak pada kurva indiferen yang sama. Penting untuk dicatat bahwa Y bukanlah titik akhir konsumsi. Pada titik Y, konsumen mempunyai pendapatan yang belum terpakai yang dapat digunakan untuk meningkatkan konsumsi. Peningkatan konsumsi dari titik Y ke titik Z disebabkan oleh efek pendapatan. Selanjutnya, efek substitusi menurut Higgs. Tingkat pendapatan harus dikurangi, sehingga konsumen kembali ke tingkat utilitas semula. Garis anggaran perlu digeser ke kiri untuk mengembalikan konsumen ke kurva indiferen semula. Garis anggaran yang baru harus bersinggungan dengan garis indiferen awal. Oleh karena itu, efek pendapatan dihilangkan dengan mengurangi tingkat pendapatan melalui pergeseran garis anggaran ke kiri. Akibatnya, perbuahan nyata dalam kuantitas yang diminta hanya disebabkan oleh efek substitusi saja. Sedangkan menurut Slutsky, pendekatan berbeda di mana tingkat pendapatan harus dikurangi, sehingga konsumen kembali membeli barang dalam jumlah semula, ketika tidak ada perubahan harga. Garis anggaran yang dihasilkan melewati titik keseimbangan awal. Pada garis anggaran baru ini, konsumen berada pada titik keseimbangan kurva indiferens yang memberikan utilitas lebih tinggi. Jumlah yang diminta suatu komoditas pada saat ini mewakili efek substitusi, karena efek pendapatan telah dihilangkan. Masuk kepada topik yang kedua, yaitu teori preferensi yang diungkapkan. Menurut Salvatore, konsep preferensi berkaitan dengan kemampuan konsumen dalam menyusun prioritas pilihan agar dapat mengambil keputusan, yang dimana maksudnya seorang konsumen harus mampu dalam mengambil keputusan untuk menentukan pilihan-pilihan yang paling penting dan utama. Secara umum, preferensi konsumen adalah gambaran-gambaran dari nilai-nilai terbaik yang dipertimbangkan konsumen dalam menentukan sebuah pilihan. Selain itu, preferensi juga mampu membentuk sebuah perilaku yang lebih mengarah pada sikap atau respon dari sebuah produk. Contohnya, jika kita berada di restoran dan memiliki dua pilihan makanan, kita bimbang nih,
Mau beli makanan ini apa itu ya? Mau beli ayam apa steak? Manakah yang akan dipilih konsumen? Maka kemungkinan besar konsumen akan memilih salah satu yang paling mereka sukai. Jika mereka menyukai ayam, mereka akan membeli ayam. Jika mereka lebih tertarik kepada steak, mereka akan membeli steak. Teori preferensi ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu teori preferensi dengan pendekatan kardinal. Jika seseorang mengkonsumsi suatu barang atau jasa secara terus-menerus dan secara berurutan, maka nilai tambah kepuasan yang diperoleh semakin menurun. Hal ini terjadi karena munculnya masalah kebosanan. Contohnya, jika seorang konsumen terus-menerus mengkonsumsi sate, maka tingkat kepuasan akan menurun, atau yang lebih dikenal dengan munculnya rasa bosan. Yang kedua, teori preferensi dengan pendekatan ordinal. Dalam pendekatan ordinal digunakan anggapan bahwa konsumen mempunyai pola preferensi akan barang-barang tertentu. Jika konsumen mempunyai sejumlah uang tertentu, konsumen berusaha membeli semua yang diinginkannya. Dalam teori preferensi dengan pendekatan ordinal ini, peringkat atau urutan relatif dari pilihan-pilihan adalah yang penting, bukan nilai pasti dari preferensi tersebut. Sebagai contoh, jika seseorang lebih suka apel daripada jeruk dan jeruk daripada pisang, maka urutan preferensinya adalah apel, jeruk, lalu baru pisang. Namun, kita tidak bisa mengukur seberapa lebih baik apel dibandingkan dengan jeruk secara numerik. Yang ketiga, teori preferensi dengan pendekatan atribut, yaitu menjelaskan perilaku konsumen dalam memilih suatu barang, tidak hanya karena daya guna barang tersebut, namun juga karena karakteristik atau bentuk yang disediakan oleh barang tersebut. Dalam teori preferensi dengan pendekatan atribut, preferensi seseorang terhadap suatu pilihan dipengaruhi oleh atribut-atribut yang dimiliki oleh pilihan tersebut. Sebagai contoh, ketika memiliki smartphone, seseorang mungkin mempertimbangkan atribut-atribut seperti harga, kualitas kamera, kapasitas baterai, ukuran layar, dan kecepatan prosesor. Preferensi seseorang terhadap setiap pilihan smartphone akan tergantung pada seberapa baik atribut-atribut ini dalam memenuhi kebutuhan atau keinginan mereka. Yang keempat yaitu teori preferensi nyata. Teori ini menambah dua asumsi dasar dan asumsi yang ada pada teori nilai guna ordinal, yaitu konsumen harus konsisten atas pilihannya. Sebuah contoh nyata dari teori preferensi adalah ketika seseorang memilih antara dua jenis makanan yang berbeda. Misalnya, seseorang harus memilih antara pizza dan burger. Preferensi mereka mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti mulai dari rasa, tekstur, nilai gizi, harga, atau preferensi pribadi mereka terhadap makanan tersebut. Proses pemilihan akan mencerminkan seberapa baik atribut-atribut ini dipertimbangkan dan diintegrasikan oleh individu dalam membuat keputusan mereka. Yang kelima yaitu pentingnya pengukuran preferensi. 1. Sebagai dasar untuk menarik minat pembeli pada suatu produk. Pengukuran preferensi menjadi dasar yang kuat untuk menarik minat pembeli, konsumen pada suatu produk karena memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi fitur yang diminati konsumen, membangun brand image yang sesuai, menyesuaikan strategi pemasaran, inovasi produk yang relevan, dan pengembangan pelanggan yang lebih baik. Yang kedua, sebagai acuan bagi perusahaan untuk menerapkan program-program loyalitas konsumen, beberapa cara untuk mengukur preferensi yaitu segmentasi pelanggan, penghargaan yang tepat, personalisasi program, komunikasi yang relevan, dan mengukur kesuksesan program. Sedangkan yang ketiga, yaitu menjaga interaksi yang terus berkelanjutan antara konsumen dan pelaku usaha. Masuk kepada topik angka indeks dan perubahan standar hidup. Angka indeks adalah angka statistik yang digunakan untuk mengukur perubahan relatif atau perbandingan antara dua atau lebih kuantitas terkait. Angka indeks penting karena memiliki beberapa kegunaan, yaitu untuk mengukur perubahan suatu variabel dari waktu ke waktu. Yang kedua, membandingkan data. Dengan menggunakan angka indeks, kita dapat membandingkan data dari periode waktu yang berbeda. Yang ketiga, mengidentifikasi tren jangka panjang atau jangka pendek dalam data. Yang keempat, untuk perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Dan yang terakhir, untuk memantau kinerja berbagai sektor ekonomi, pasar keuangan, atau parameter lainnya secara teratur. Diperlukan dua macam waktu untuk membuat angka indeks, yaitu yang pertama waktu dasar atau base periode.
Waktu dasar adalah waktu di mana suatu kegiatan atau kejadian digunakan sebagai dasar perbandingan. Waktu yang kedua yaitu waktu yang bersangkutan atau sedang berjalan. Waktu yang bersangkutan adalah waktu di mana suatu kegiatan atau kejadian digunakan sebagai dasar perbandingan terhadap kegiatan pada waktu dasar. Jenis-jenis angka indeks berdasarkan penggunaannya terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu angka indeks harga. Angka indeks harga adalah alat statistik yang digunakan untuk mengukur perubahan relatif dari harga-harga berbagai barang dan jasa dalam suatu periode waktu tertentu dibandingkan dengan periode waktu lainnya. Indeks harga memungkinkan kita untuk memantau perubahan harga secara keseluruhan dalam sebuah ekonomi atau pasar spesifik. Yang kedua, yaitu angka indeks kuantitas. Angka indeks kuantitas adalah ukuran statistik yang digunakan untuk membandingkan perubahan relatif dalam kualitas ataupun kuantitas barang atau jasa dari suatu periode waktu ke periode waktu lainnya. Ini membantu untuk memahami tren produksi, konsumsi, atau distribusi dari suatu barang, jasa, dalam suatu pasar atau ekonomi. Angka indeks kuantitas sering digunakan dalam analisis ekonomi, analisis pasar, dan perencanaan bisnis untuk mengidentifikasi perubahan relatif dalam permintaan atau penawaran suatu produk atau layanan dari waktu ke waktu. Yang ketiga, yaitu angka indeks nilai. Angka indeks nilai adalah ukuran yang digunakan untuk membandingkan perubahan relatif dari nilai suatu variabel atau kuantitas dari satu periode waktu ke periode waktu lainnya. Ini membantu dalam memahami tren atau perubahan dalam nilai suatu entitas dari waktu ke waktu. Sedangkan jenis-jenis angka indeks berdasarkan penentuannya, yaitu yang pertama, angka indeks tidak tertimbang. Indeks tidak tertimbang adalah angka indeks yang dalam pembuatannya tidak memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Yang kedua yaitu angka indeks tertimbang. Indeks tertimbang adalah angka indeks yang dalam pembuatannya memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Yang ketiga yaitu angka indeks rantai. Indeks rantai adalah angka indeks yang disusun berdasarkan interval-interval waktu yang berurutan atau angka indeks yang digunakan untuk membandingkan suatu waktu tertentu dengan waktu kapan saja sebagai waktu dasar. Lalu ada fungsi angka indeks. Yang pertama ada mengukur perubahan. Angka indeks memungkinkan kita untuk melihat bagaimana suatu variabel berubah dari periode waktu tertentu ke periode waktu lainnya. Misalnya, indeks harga konsumen digunakan untuk melacak perubahan harga barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen dari bulan ke bulan atau dari tahun ke tahun. Yang kedua, membandingkan kategori. Angka indeks memungkinkan kita untuk melihat bagaimana suatu variabel berubah dari periode waktu tertentu ke periode waktu lainnya. Misalnya, angka harga konsumen, indeks harga konsumen digunakan untuk melacak perubahan harga barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen dari bulan ke bulan atau dari tahun ke tahun. Yang ketiga, menormalisasi data. Angka indeks dapat digunakan untuk menormalisasi data. Ini berarti data yang diukur dalam unit yang berbeda atau dalam skala yang berbeda dapat dibandingkan secara relatif. Misalnya, dengan mengindeks data, kita dapat membandingkan pertumbuhan ekonomi antara dua negara yang memiliki mata uang dan ukuran ekonomi yang berbeda. Yang keempat, memberikan indikasi tren. Angka indeks dapat memberikan indikasi tren atau pola dari data yang diamati. Dengan memonitor perubahan dalam angka indeks dari waktu ke waktu, kita dapat mengidentifikasi apakah suatu variabel sedang naik, turun, atau stabil. Dan yang terakhir yaitu membuat proyeksi. Angka indeks juga dapat digunakan untuk membuat proyeksi atau perkiraan tentang perubahan di masa depan berdasarkan tren historis yang telah diamati. Berikut adalah contoh soal angka indeks. Harga sebuah barang pada tahun 2018 adalah 500.000. Jika inflasi tahunan adalah 5%, hitunglah harga barang tersebut pada tahun 2020 dengan menggunakan angka indeks. Untuk mencari indeks tahun 2020, digunakan rumus sebagai berikut.
yaitu harga barang pada tahun 2020 dibagi dengan harga pada tahun 2018, lalu dikalikan 100. Dikalikan 100 karena hasil dari angka indeks berupa persentase. Langkah selanjutnya yaitu harga tahun 2018 dikasih 1 ditambah inflasi dibagi harga tahun 2018 dikali 100. Karena harga tahun 2018 habis dibagi, maka rumusnya menjadi 1 ditambah inflasi dikalikan 100. Kemudian, masukkan angka ke dalam rumus. 1 ditambah 0,5 atau inflasi berbentuk persentase diubah ke bentuk desimal. Lalu setelah ditambah 0,5 tadi, dikalikan 100 dan mendapatkan hasil 105. Setelah mendapatkan angka indeks pada tahun 2020, maka kita mencari harga indeks pada tahun 2020 dengan rumus indeks tahun 2020 dibagi 100, kemudian dikali dengan harga pada tahun 2018. Lalu, masukkan angka ke dalam rumus, menjadi 105 dibagi 100 dikali Rp500.000, hasil yang didapat yaitu Rp525.000. Jadi, harga barang pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp525.000 menggunakan angka indeks. Masuk kepada topik selanjutnya yaitu teori utilitas dalam kondisi ketidakpastian. Pada ilmu ekonomi, teori utilitas adalah istilah yang diturunkan dari konsep pemanfaatan. Teori ini mengacu pada kepuasan konsumen saat mengkonsumsi barang atau jasa. Dalam konteks ketidakpastian, teori utilitas berkembang menjadi teori utilitas yang diperluas, yang mencakup keputusan di bawah ketidakpastian. Teori ini mempertimbangkan bagaimana individu membuat keputusan ketika mereka tidak memiliki informasi lengkap tentang hasil dari tindakan yang mungkin mereka ambil. Teori utilitas berguna dalam analisis keputusan ekonomi, seperti dalam teori konsumen, di mana orang mencoba memaksimalkan utilitas mereka dengan memilih kombinasi konsumsi yang lebih optimal. Berikut adalah beberapa fungsi dari teori utilitas. Yang pertama, yaitu teori utilitas mampu mengukur seberapa besarnya manfaat atau kepuasan yang diperoleh konsumen pada saat mereka menggunakan suatu barang atau jasa tersebut. Yang kedua, yaitu jika nilai kepuasan konsumen pada suatu produk tinggi, maka nilai utilitas pun tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa teori utilitas dapat memperlihatkan seberapa tingginya tingkat kepuasan konsumen terhadap suatu barang atau jasa. Terdapat beberapa jenis teori utilitas. Yang pertama yaitu utilitas waktu. Utilitas waktu mengacu pada kegunaan atau manfaat yang diperoleh dari ketersediaan produk pada waktu tertentu. Sebagai contohnya, yaitu nilai utilitas waktu terjadi saat permintaan ketupat meningkat menjelang Hari Raya Idul Fitri atau ketika nilai utilitas jas hujan lebih tinggi pada musim hujan. Jenis teori utilitas yang kedua yaitu utilitas kepemilikan. Utilitas kepemilikan terkait dengan kepuasan yang diperoleh konsumen ketika mereka memiliki suatu produk. Contoh, semua orang bisa memiliki sepatu basket, tetapi bagi seorang atlet basket, nilai utilitas kepemilikannya lebih tinggi. Hal yang serupa juga terjadi dalam karya seni, di mana hasil karya ilustrator berpengalaman memiliki nilai utilitas kepemilikan yang lebih tinggi. Jenis teori utilitas yang ketiga yaitu utilitas tempat. Utilitas tempat merujuk pada nilai yang diciptakan oleh bisnis dengan menyediakan produk di tempat yang diinginkan atau diperlukan oleh konsumen. Pemilihan lokasi strategis dapat meningkatkan nilai utilitas tempat produk tersebut. Contoh, jika rumah makan masakan Padang didirikan di tempat asalnya, di Sumatera Barat, nilai utilitas tempat mungkin tidak terlalu signifikan. Namun, jika restorannya dibuka di lokasi strategis seperti Pulau Jawa, Kalimantan, nilai utilitas tempatnya akan meningkat karena lebih mudah diakses oleh konsumen. Dan jenis teori utilitas yang terakhir yaitu utilitas bentuk. Utilitas bentuk adalah nilai yang dihasilkan oleh bisnis dengan menggabungkan komponen atau bahan-bahan untuk menciptakan produk dengan manfaat optimal. Contohnya, nilai utilitas bentuk terjadi ketika kayu diolah menjadi kursi, ataupun juga diolah menjadi meja, dengan kualitas dan gaya terkini.
Proses ini mengubah bongkahan kayu menjadi produksi yang lebih fungsional dan estetis, sehingga meningkatkan nilai utilitas bentuknya. Terdapat dua pendekatan utilitas. Yang pertama yaitu pendekatan kardinal. Pendekatan kardinal terhadap utilitas adalah suatu cara pandang yang memungkinkan perbandingan langsung antara tingkat manfaat atau kegunaan dari berbagai produk atau layanan. Contohnya, jika kamu merasa puas dengan membeli 2 kue dengan harga Rp20.000, sedangkan teman kamu lebih puas dengan membeli sepiring nasi dan segelas minuman dengan harga yang sama. Ini menunjukkan perbandingan kualitatif dalam preferensi kepuasan. Yang kedua yaitu pendekatan ordinal. Pendekatan ordinal terhadap utilitas adalah pendekatan yang mengizinkan perbandingan relatif antara tingkat manfaat atau kegunaan dari berbagai pilihan. Namun, tanpa memberikan ukuran absolut atau angka yang membandingkan utilitas antar pilihan. Misalnya, Ali menganggap makan nasi goreng memberikan 10 utilitas, sedangkan makan ikan bakar memberikan 15 utilitas. Dalam hal ini, Ali dapat menyimpulkan bahwa makan ikan bakar lebih memuaskan daripada makan nasi goreng. Meskipun tidak ada ukuran absolut tentang seberapa besar utilitas tersebut memuaskan daripada makan nasi goreng, pendekatan baru terhadap teori konsumen dalam permintaan akan karakteristik barang bisa dimulai dengan konsep yang diperkenalkan oleh ekonomis Kevin M. Lancaster pada tahun 1971, yang dikenal sebagai teori konsumen hedonik. Lancaster berpendapat bahwa konsumen tidak hanya membeli barang secara keseluruhan, tetapi juga membeli karakteristik atau atribut individu dari barang tersebut. Dengan demikian, permintaan konsumen dapat dijelaskan sebagai agregasi dari permintaan terhadap karakteristik-karakteristik yang berbeda dari suatu produk. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih terperinci tentang bagaimana konsumen mengevaluasi dan memilih produk berdasarkan atribut-atribut yang dimilikinya. Konsumen meminta suatu barang karena karakteristik atau sifat-sifat yang dimilikinya. Karakteristik barang seperti kualitas, harga, merek, kegunaan, dan atribut lainnya. Misalnya, konsumen mungkin lebih cenderung memilih sebuah ponsel karena kamera yang lebih baik, daya tahan baterai yang lebih lama, atau desain yang lebih menarik. Oleh karena itu, memahami preferensi konsumen terhadap karakteristik barang adalah penting dalam menganalisis permintaan pasar. Misalnya, dalam memilih sebuah mobil, konsumen mungkin mendapatkan utilitas dari kenyamanan kursi, performa mesin, keamanan, atau fitur hiburan, bukan hanya dari mobil secara keseluruhan. Oleh karena itu, analisis permintaan dan perilaku konsumen seringkali memperhatikan karakteristik individu yang mempengaruhi keputusan pembelian. Misalnya, sebuah smartphone bisa memiliki sifat-sifat seperti kualitas kamera, daya tahan baterai, desain, dan performa sistem operasi. Di sisi lain, sifat tertentu seperti kualitas kamera yang baik juga bisa ditemukan pada berbagai merek dan model smartphone yang berbeda. Oleh karena itu, dalam memahami permintaan konsumen terhadap suatu barang, penting untuk memperhatikan variasi karakteristik yang dimilikinya dan bagaimana karakteristik tersebut mempengaruhi preferensi dan keputusan pembelian konsumen. Pendekatan baru seringkali lebih realistis karena memperhitungkan kompleksitas preferensi dan perilaku konsumen. Ini mencakup pengakuan bahwa konsumen tidak hanya memperhitungkan harga dan pendapatan dalam pengambilan keputusan, tetapi juga mempertimbangkan berbagai atribut atau karakteristik barang. Pendekatan baru memperlakukan konsumen sebagai individu yang memiliki preferensi yang beragam terhadap berbagai karakteristik barang. Ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam tentang bagaimana konsumen mengevaluasi dan memilih produk berdasarkan atribut-atribut yang berbeda. Pendekatan baru sering menggabungkan elemen-elemen psikologis dalam memahami perilaku konsumen, seperti preferensi non-linear, efek jangka panjang dari pengalaman konsumen, dan bias kognitif. Hal ini memungkinkan model yang lebih holistik dalam menjelaskan keputusan pembelian. Dengan pasar yang terus berubah dan produk-produk yang semakin kompleks, pendekatan baru memberikan alat yang lebih sesuai untuk menganalisis dinamika pasar saat ini. Ini memungkinkan perusahaan untuk lebih baik memahami permintaan konsumen dan mengoptimalkan strategi pemasaran mereka.
Pendekatan baru seringkali memanfaatkan kemajuan teknologi dan ketersediaan data untuk mengembangkan model yang lebih canggih dalam memprediksi perilaku konsumen. Ini termasuk penggunaan analisis data besar atau big data dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk mengidentifikasi pola-pola konsumen yang kompleks. Pendekatan marginal utility adalah salah satu konsep fundamental dalam teori ekonomi yang digunakan untuk menjelaskan perilaku konsumen. Konsep ini berfokus pada ide bahwa utilitas tambahan atau kepuasan yang diperoleh oleh konsumen dari mengkonsumsi satu unit tambahan dari satu barang menurun seiring dengan peningkatan jumlah barang yang dikonsumsi. Dalam pendekatan ini, utilitas marginal adalah manfaat tambahan yang diperoleh dari konsumsi satu unit tambahan dari suatu barang atau layanan. Konsep ini menyatakan bahwa semakin banyak konsumen memiliki barang atau layanan tertentu, semakin rendah utilitas marginalnya. Dalam teori konsumen, konsep ini diterapkan untuk membantu menjelaskan perilaku konsumen dalam membuat keputusan pembelian. Konsumen akan terus mengkonsumsi barang atau layanan sampai utilitas marginalnya sama dengan harga barang tersebut. Dengan kata lain, mereka akan berhenti membeli atau mengkonsumsi barang saat utilitas tambahan yang diperoleh dari barang tersebut tidak sebanding lagi dengan harga yang dibayarkan. Pendekatan marginal utility membantu menjelaskan konsep seperti hukum penurunan utilitas marginal yang terus berlanjut dan hukum tingkat marginal yang menurun, yang merupakan konsep dasar dalam teori perilaku konsumen. Konsep ini juga menjadi dasar bagi berbagai analisis ekonomi termasuk penetapan harga, alokasi sumber daya, dan kebijakan publik. Pendekatan kurva indiferensi adalah konsep dalam teori konsumen yang digunakan untuk memahami preferensi konsumen dan bagaimana mereka membuat keputusan pembelian. Konsep ini berfokus pada ide bahwa konsumen memiliki kumpulan preferensi yang kompleks terhadap kombinasi dua atau lebih barang atau layanan. Kurva indiferensi adalah grafik yang menunjukkan berbagai kombinasi dua barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama bagi konsumen. Di atas kurva indiferensi, konsumen merasa sama puas dengan dua barang yang berbeda, sementara di bawahnya, konsumen merasa lebih puas. Kurva indiferensi cenderung miring ke kanan bawah, menunjukkan bahwa konsumen lebih suka mendapatkan lebih banyak dari salah satu barang saat menyimpan konsumsi barang lainnya konstan. Konsep kurva indiferensi digunakan untuk menjelaskan prinsip-prinsip perilaku konsumen seperti preferensi yang beragam, hukum pergantian, dan substitusi barang. Dengan menggunakan kurva indiferensi, ekonomi dapat menganalisis bahwa perubahan harga atau pendapatan akan memengaruhi keputusan konsumen dalam memilih kombinasi barang yang optimal. Selain itu, kurva indiferensi juga membantu dalam memahami konsep elastisitas permintaan, karena perubahan dalam harga atau pendapatan dapat menggeser atau memanjang kurva indiferensi, yang dapat memengaruhi respon konsumen terhadap perubahan harga atau pendapatan. Dengan demikian, pendekatan kurva indiferensi adalah alat penting dalam menganalisis perilaku konsumen dan membantu dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang relevan. Pertama, pendekatan marginal utility yang bertitik tolak pada anggapan bahwa kepuasan atau utility setiap konsumen bisa diukur dengan uang atau dengan satuan lain. Misalkan, seseorang memiliki uang 50.000 untuk dibelanjakan pada dua barang, mangga dan pisang. Harga mangga 10.000 per kilogram dan harga pisang adalah 5.000 per kilogram. Pertama, jika utilitas marginal dari mangga adalah 20 utils per kilogram dan utilitas marginal dari pisang adalah 15 utils per kilogram, maka konsumen akan cenderung membeli lebih banyak mangga karena mereka mendapatkan lebih banyak utilitas tambahan per rupiah yang dihabiskan dibandingkan dengan pisang. Namun, jika harga pisang turun menjadi 4.000 per kilogram dan utilitas marginalnya tetap 15 utils per kilogram, maka konsumen mungkin akan beralih untuk membeli lebih banyak pisang dan kurang mangga. Karena sekarang mereka mendapatkan utilitas tambahan yang sama dengan biaya yang lebih rendah. Dalam contoh ini, konsep utilitas marginal membantu konsumen untuk membuat keputusan yang efisien tentang alokasi sumber daya mereka berdasarkan pada kepuasan tambahan yang mereka dapatkan dari setiap unit tambahan barang yang mereka konsumsi, dan mengukurnya dengan harga
relatif dari barang tersebut dalam mata uang rupiah. Kedua, pendekatan indifference curve yang tidak memerlukan adanya anggapan bahwa kepuasan konsumen bisa diukur. Misalkan, seorang konsumen memiliki dua pilihan barang, buah apel dan buah pisang. Konsumen ini memiliki sejumlah uang terbatas dan harus memutuskan bagaimana mengalokasikan uangnya di antara kedua barang tersebut. Jika konsumen tersebut membeli 1 kg apel, ia akan mendapatkan tingkat kepuasan tertentu. Demikian pula, jika ia membeli 1 kg pisang, ia akan mendapatkan tingkat kepuasan yang berbeda. Tujuan konsumen adalah memaksimalkan kepuasan seluruh dengan uang yang dimilikinya. Misalnya, jika konsumen memiliki uang 10.000 dan harga apel adalah 5.000 per kilogram, sedangkan harga pisang adalah 3.000 per kilogram. Ia bisa membeli 2 kg apel atau lebih dari 3 kg pisang. Jika konsumen lebih memilih 2 kg apel, maka kepuasan yang diperoleh dari apel akan menjadi lebih tinggi daripada pisang pada level harga tersebut. Namun, jika harga pisang turun atau harga apel naik, konsumen mungkin akan beralih untuk membeli lebih banyak pisang dan kurang apel untuk memaksimalkan kepuasan keseluruhan. Dalam contoh ini, konsumen membuat keputusan berdasarkan preferensi pribadi mereka dan harga relatif dari barang tersebut. Tanpa menggunakan kurva indiferensi, mereka akan mencoba mencapai titik di mana tambahan utilitas dari setiap barang yang dibeli sama dengan harga relatifnya. Selanjutnya, kurva penawaran empiris. Penyebab kurva penawaran bergeser pertama yaitu perubahan teknologi. Kemajuan teknologi dapat mengurangi biaya produksi atau meningkatkan efisiensi, yang dapat meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan pada setiap tingkat harga. Sebagai contoh, pengenalan teknologi produksi yang lebih efisien atau otomatisasi dapat menyebabkan peningkatan produksi dengan biaya yang lebih rendah, sehingga kurva penawaran bergeser ke kanan. Kedua, harga faktor produksi. Jika biaya produksi meningkat atau menurun, ini akan mempengaruhi keuntungan produsen dan kemungkinan harga jualnya. Jika biaya produksi meningkat, produsen cenderung menawarkan jumlah barang yang lebih sedikit pada harga yang sama, menyebabkan kurva penawaran bergeser ke kiri. Sebaliknya, jika biaya produksi menurun, produsen mungkin akan mampu menawarkan lebih banyak barang pada harga yang sama, menyebabkan kurva penawaran bergeser ke kanan. Dan yang ketiga, yaitu kondisi cuaca. Perubahan kondisi cuaca juga dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kurva penawaran suatu barang bergeser. Contohnya, dalam bidang pertanian, misalnya kekeringan yang panjang dapat mengurangi hasil panen tanaman pertanian, seperti gandum atau jagung, yang mengakibatkan penurunan penawaran barang tersebut di pasar, atau pada transportasi dan distribusi. Kondisi cuaca yang buruk seperti badai salju atau banjir dapat mengganggu transportasi dan distribusi barang dari produsen ke konsumen. Ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengiriman barang atau bahkan penurunan jumlah barang yang tersedia di pasar, karena produsen mungkin kesulitan untuk mengirimkan barang mereka. Penyebab kurva permintaan bergeser yang pertama yaitu cita rasa konsumen. Beberapa penyebab umum bergesernya kurva permintaan akibat perubahan cita rasa konsumen meliputi perubahan tren dan preferensi, perubahan pendapatan, perubahan harga barang terkait, dan faktor-faktor sosial budaya. Misalnya, jika cita rasa konsumen berubah untuk produk tertentu, permintaan akan bergeser sesuai dengan preferensi baru tersebut. Bergesernya kurva permintaan tersebut yaitu akibat perubahan pendapatan konsumen adalah fenomena yang umum terjadi dalam ekonomi. Ketika pendapatan konsumen meningkat, maka permintaan terhadap barang normal biasanya meningkat. Sebaliknya, jika pendapatan konsumen turun, permintaan terhadap barang normal biasanya akan menurun. Kedua, pendapatan. Perubahan pendapatan merupakan salah satu faktor untuk dapat menyebabkan bergesernya kurva permintaan suatu barang. Untuk barang normal, peningkatan pendapatan konsumen cenderung meningkatkan permintaan terhadap barang tersebut. Misalnya, jika seorang mendapatkan kenaikan gaji, ia mungkin akan membeli lebih banyak barang-barang konsumsi seperti pakaian, elektronik, atau kendaraan pribadi. Namun, untuk barang inferior, peningkatan pendapatan konsumen dapat mengurangi permintaan terhadap barang tersebut. Barang inferior adalah barang yang permintaannya menurun ketika pendapatan konsumen meningkat.
Misalnya, ketika pendapatan seorang naik, ia mungkin beralih dari membeli mie instan ke makanan yang lebih sehat atau lebih mahal. Atau, barang mewah adalah barang permintaannya meningkat lebih cepat daripada kenaikan pendapatan. Yang ketiga yaitu harga komoditi. Perubahan harga komoditas adalah salah satu faktor utama yang dapat menyebabkan bergesernya kurva permintaan suatu barang. Hal dalam efek substitusi, jika harga komoditas pengganti mengalami perubahan, hal ini dapat mempengaruhi permintaan suatu barang. Misalnya, jika harga kopi naik secara signifikan, konsumen mungkin akan beralih ke minuman pengganti seperti teh. Akibatnya, permintaan kopi dapat menurun karena adanya efek substitusi. Jika faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran bebas bergeser lebih banyak dari faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, dan jika cita rasa konsumen tetap konstan selama periode analisis, maka kita dapat memperoleh kurva permintaan dari hubungan jumlah-jumlah yang diamati. Di pihak lain, faktor-faktor mempengaruhi permintaan bergeser lebih banyak daripada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Kita memperoleh kurva penawaran. Pernyataan tersebut mengacu pada konsep dasar dalam ekonomi yang menyatakan bahwa ketika faktor yang mempengaruhi penawaran lebih dominan dalam perubahan jumlah barang ditawarkan, kita dapat mengamati kurva penawaran. Sebaliknya, jika faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan lebih dominan dalam perubahan jumlah barang yang diminta, kita dapat mengamati kurva permintaan. Jika faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran lebih dominan, ini berarti perubahan dalam biaya produksi, teknologi produksi, harga input, atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi kemampuan produsen untuk menawarkan barang lebih berpengaruh terhadap jumlah barang yang ditawarkan di pasar. Dalam hal ini, kurva penawaran akan menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan, karena faktor-faktor tersebut yang mendominasi dalam menentukan tingkat penawaran. Sebaliknya, jika faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan lebih dominan, ini berarti perubahan dalam pendapatan konsumen, preferensi konsumen, atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi kemampuan konsumen untuk membeli barang lebih berpengaruh terhadap jumlah barang yang diminta di pasar. Dalam hal ini, kurva permintaan akan menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta, karena faktor-faktor tersebut yang mendominasi dalam menentukan tingkat permintaan. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai teori permintaan konsumen lanjutan. Semoga apa yang kami jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.